Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inayahnya, pertolongannya hingga dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya yang agung kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang tak terhingga. Salawat dan salam kita aturkan senantiasa kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya pengikutnya ila akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, tiada terasa hari ini kita telah berada di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Insya Allah hari yang ke-13, itu artinya sebentar lagi kita umat Islam akan berjumpa dengan tamu agung, tamu istimewa, yakni bulan Ramadan yang mulia. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keistimewaan inilah umat Islam tentu akan bergembira, bersukaria dalam menyambutnya. Sebab kegembiraan menyambut Ramadan adalah menjadi salah satu tanda keimanan seseorang, keimanan seorang muslim. Ibarat akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan. Maka ia akan mempersiapkan segalanya. Dan tentu hati akan menjadi sangat senang karenanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran surat Yunus ayat 58. Namun jamaah rahimakumullah, kegembiraan sepertinya masih dilingkupi dengan kesedihan. Ada tamu yang diundang yang akan mungkin menemani kita selama bulan Ramadan, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Musibah atau ujian yang menimpa negeri kita dan di berbagai belahan dunia, yaitu virus corona ini, tampaknya belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Bahkan sampai sekarang masih menjadi momok dunia, tidak terkecuali di negeri kita pada saat ini. Maka di tengah situasi sulit seperti ini, kita tidak boleh larut dalam kesedihan, tetapi kita harus tetap mempersiapkan diri di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan yang merupakan bulan istimewa bagi umat Islam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, atakum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah. Faradallahu azza wa jalla, telah mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala alaikum atas kalian siyamahu, berpuasa. Ikhwani kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu, di dalam menyambut bulan Ramadan ini, salah satu tanda keimanan adalah muslim itu harus bergembira. Bergembira di dalam menyambut bulan Ramadan. Karena ada beberapa tipikal manusia di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Di antaranya, di samping yang kita sebutkan tadi adalah gembira, ada juga orang yang menyambut ketika datang bulan Ramadan itu adalah biasa-biasa saja. Jadi setidaknya ada 3 hal penyambutan bulan Ramadan bagi manusia-manusia tersebut. Pertama kita sebutkan tadi gembira. Kelompok ini tidak lain adalah umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah biasa-biasa saja. Kelompok seperti ini, bulan Ramadan datang ataupun tidak memiliki pengaruh sama sekali. Datang atau tidaknya bulan Ramadan tidak mempengaruhi semangat dan kualitas dalam beribadahnya. Seharusnya seorang muslim hendaknya khawatir akan dirinya jika tidak ada perasaan gembira akan datangnya Ramadan. Karena mereka merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Hal ini bisa jadi dengan adanya bulan Ramadan dia akan terluput dari kebaikan, dari keistimewaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dalam bulan Ramadan tersebut. Banyak sekali dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tidak mungkin akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan yang singkat ini. Kemudian tipikal manusia yang ketiga, jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah orang yang menyambut justru kedatangan Ramadan itu dengan sedih atau susah. Padahal tidak ada yang perlu ditakutkan ketika datang bulan Ramadan. Tetapi inilah yang akan dirasakan oleh mereka yang dalam kesehariannya mereka melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu sendiri, dan perbuatan menyimpang. Perasaan sedih, susah, dan kekhawatiran bila mana nantinya usaha mereka akan terganggu dengan tibanya bulan Ramadan. Maka penyedia tempat maksiat seperti judi, prostitusi, tempat maksiat lainnya, itu akan merasakan susah, sedih. Apalagi dia akan menjadi hambatan Ramadan baginya. Maka setidaknya umat Islam di dalam menyambut bulan Ramadan adalah poin yang pernah kita sebutkan tadi adalah orang itu harus bergembira. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya banyak keutamaan dan melimpah keberkahan. Alangkah sayangnya kalau dilalui begitu saja tanpa produktivitas yang tinggi dan penuh arti. Janganlah di tengah pandemi ini kemudian menjadi alasan kita bermalas-malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru pada saat inilah kita harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir, tilawah Quran, sedekah dan amal-amal soleh yang lain. Ingatlah, jamaah rahimakumullah, musim pandemi ini adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan kita jadikan alasan untuk kita melalaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menguatkan iman kita, agar kita bisa banyak melakukan amal kebajikan, melakukan ibadah
baik yang wajib maupun yang sunnah, di mana tujuan akhir itu semua adalah mencapai derajat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman kalian, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memotivasi puasa ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, diampuni baginya dosanya dan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Semoga bulan Ramadan kali ini akan menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.